Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, ala ni'matil iman, ni'matil islam, ni'matil hidayah, ni'matil ukhuwah, wa ni'matil taubah. Saudara yang saya muliakan, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak saudara kita semuanya mentadaburi surat Al-Hadid, surat 57, rangkaian ayat 20, 21, 22, paling tidak. 3 ayat ini nampaknya menjadi sebuah acuan, menjadi sebuah panduan kehidupan bagi kita hamba-hamba Allah. Ayat ini sangat jelas menggambarkan tentang karakteristik kehidupan dunia pada ayat 20-nya, lalu kemudian pada ayat 21-nya Allah menyuruh kepada kita supaya kita berlomba-lomba untuk mendapatkan ampunan, berlomba-lomba untuk mendapatkan surga, berlomba-lomba mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Lalu pada ayat 21 Allah selipkan renungan tentang bahwa segala musibah yang terjadi di dalam hidup ini, baik dalam skala pribadi, skala komunal, besar kecil, semua telah tertulis di kitabnya sebelum Allah berlakukan di jagat raya ini. Ini adalah bicara soal mengimani takdir, mengimani kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang sangat menarik adalah ketika ayat 23-nya Allah kemudian mengajak manusia untuk tidak terlalu sedih dengan apa yang hilang, yang terlepas, dan juga sebaliknya jangan terlalu gembira ria, senang berlebihan dengan apa yang diperoleh, apa yang dicapainya. Saudara sekalian, rahimakumullah, kita mulai dari ayat 20, saudara. Walaupun secara sepintas, tapi mudah-mudahan 4 ayat ini yang terangkai ini menjadi sebuah renungan dan pedoman kepada kita sekalian. Ayat 20 memang sangat panjang karena Allah bercerita rinci, lumayan rinci, tentang tabiat kehidupan. Allah ingatkan kepada kita, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun walahun. Ya. Ketahuilah, ini perintah dari Allah kepada kita. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah la'ibun. Ya. Permainan, walahun, sendaguro, wazinatun, perhiasan, watafakhurun bainakum. Ya. Bersenang-senang di antara kalian, watakathurun fil amwali wal aulad, berbangga-bangga di kalian itu karena harta dan anak. Nah, artinya saudara sekalian, Allah mengajak kepada kita, ya, mengingatkan kepada kita, menjelaskan kepada kita bahwa kehidupan dunia ini seperti permainan, seperti sendagoro, perhiasan, berbangga-bangga diri dengan anak, dengan keturunan, dengan harta, dengan golongan, dengan pengikut dan sebagainya. Menunjukkan kepada kita agar kita hati-hati terhadap tabiat kehidupan dunia yang memang sangat fatamorganis, sangat menipu, sangat mempesona. Dan kalau kita baca perumpamaan yang Allah katakan dalam ayat ini, begitu indahnya karena Allah katakan kehidupan tadi, dunia tadi, seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering. Dan kemudian kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan akhirat nanti, atau di akhirat nanti kata Allah, ada azab yang keras dan ada ampunan dari Allah serta keridhoannya. Dan kehidupan dunia itu kata Allah dalam ujung ayat tadi dikatakan, ya, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tiadalah kehidupan dunia itu kata Allah mata'ul ghurur, kesenangan yang serba menipu. Mata, kesenangan, ghurur, yang menipu. Kita gambarkan, Allah gambarkan dalam ayat ini dunia yang begini, penuh dengan perhiasan, penuh dengan berbangga-bangga, bermegah-megah, permainan, sendaguro, dan sebagainya, seperti petani yang mengharapkan panennya begini indah, panen hijau atau padi yang menguning, tiba-tiba tanamannya kuning warnanya lalu hancur, tidak mendapati apa-apa. Itulah dunia.
diharapkan begini, ternyata sudah didapatkan, tiba-tiba hilang, tiba-tiba hancur dan sebagainya. Agar manusia tidak tertipu, karena sesungguhnya segala kenikmatan dunia, segala kesenangan dunia, pada hakikatnya kata Allah adalah kesenangan yang serba menipu. Saudara sekalian, agak singkat ya, kita cuma ingin menyambung supaya jadi rangkaian yang menarik. Nah, pada ayat 21, saudara sekalian, Allah mengingatkan kepada kita agar sabiqun ila maghfiratin mir rabbikum. Berlomba-lombalah kalian menuju ampunan Allah, wa jannatin, menuju surga Allah, arduha ka'ardis sama'i wal ard, yang luasnya lebih luas dari langit dan bumi, u'aidat lilladzina amanu billah wa rasulih, yang diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha, itulah fadilah, keutamaan yang Allah berikan kepada yang dikehendaki. Wallahu dzul fadlil azim. Ikhwani fillah rahimakumullah. Ya, dalam ayat tadi Allah katakan bahwa kita disuruh berlomba-lomba. Berlomba-lomba mencari ampunannya, berlomba-lomba mencari akhirat, berlomba-lomba mencari surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang sering terjadi saudara-saudara sekalian, manusia begitu bersemangat ketika berlomba soal dunia, tapi begitu soal akhirat kadang-kadang manusia lemah, loyo. Akhirat luar biasa, dunia luar biasa dicari dengan penuh semangat, antusias, sementara akhirat dicari dengan sekedarnya. Kebanyakan manusia seperti ini. Mudah-mudahan peringatan ini menjadi kita tambah sadar bahwa dunia yang kita butuhkan dicari dengan semangat, akhirat yang kita butuhkan lebih jauh dari itu dicari dengan lebih semangat daripada itu. Saudara sekalian, Allah selipkan renungan kepada kita dalam ayat 22. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna fi dzalika 'alallahi yasir. Menarik saudara, ini keimanan kepada takdir Allah, keimanan kepada episode kehidupan yang mungkin berlaku yang tidak disukai oleh manusia. Apa kata Allah? Tiada satu bencana, satu musibah yang menimpa di bumi dan tidak pula pada diri kalian, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhil Mahfuz sebelum kami, kata Allah, menciptakannya. Jadi semua kejadian, nggak kecil, nggak besar, musibah, bencana, perorangan, pribadi, personal, komunal, masyarakat, bangsa, negara, musibah alam yang besar, semua sesungguhnya telah tertulis dalam kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian yang dirahmati Allah, yang sangat penting diperhatikan adalah bagaimana Allah mengajak kepada manusia agar musibah yang terjadi, episode kehidupan yang terjadi yang mungkin tidak dia senangi atau yang dia senangi, disikapi dengan sikap yang proporsional. Apa kata Allah dalam ayat 23? Ini pelajaran yang luar biasa, keseimbangan yang Allah inginkan kepada manusia seperti ini. Allah katakan, likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Kami jelaskan yang demikian itu, kata Allah, supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput, yang lepas dari kalian, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikan Allah kepada kalian. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Saudara sekalian, resep kesederhanaan, resep keseimbangan maksud saya, yaitu apa? Kalau kehilangan sesuatu atau lepas dari kita, jangan terlalu amat bersedih. Kalau mendapatkan, memperoleh sesuatu, jangan teramat bangga dan teramat senang gembira. Pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala agar manusia proporsional, seimbang dalam mensikapi situasi yang berbeda dalam dua jembatan yang sangat ekstrim. Ketika lepas, hilang, jangan terlampau sedih. Ketika mendapatkan, jangan terlampau bangga, gembira, dan lupa diri. Ini satu hal yang sangat indah, formula, resep, rumusan, sikap kehidupan yang Allah ajarkan kepada kita. Semoga saudara sekalian, kita bisa belajar dari rangkaian ayat ini, dari 20, 21, 23, dan 24, yang sungguh menjadi sebuah keseimbangan dalam kehidupan manusia. Semoga walaupun sangat sepintas, kita bisa mendapat renungan dari ayat surat Al-Hadid, ayat 20 hingga 24 ini. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.